Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, jadi teman-teman, siapa di sini anaknya yang udah umur 3 tahunan dan udah mau sebentar lagi kan pergantian ini ya, kenaikan kelas, pastinya ada namanya masuk sekolah nih. Nah, kira-kira yang anaknya mau disekolahkan apa aja sih pertimbangannya? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum kalian simak lebih jauh, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan informasi-informasi dan video aku selanjutnya. Nah, mom semua, jadi anak aku tuh sekarang umurnya 3 tahun, kurang lebih 3 tahun 5 bulan gitu. Jadi aku dan suami memutuskan untuk anak aku itu masuk sekolah. Sekolahnya itu playgroup atau kelompok bermain kayak gitu. Nah, tapi ini perlu digarisbawahin, aku tinggalnya bukan di kota ya, ini kayak di kabupaten desa kayak gitu. Jadi untuk harga mungkin gak aku spill karena pasti di setiap daerah pasti berbeda-beda kan. Aku cuma mau sharing ke kalian apa aja sih pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh kedua orang tua untuk menyekolahkan anaknya di usia dini gitu. Sebenarnya kan ada banyak banget orang tua bahkan yang menyekolahkan anaknya tuh di umur 2 tahun. Biasanya kayak sekolah Montessori gitu. Nah, ini anak aku udah usia 3 tahun 5 bulan. Nanti pas tahun ajaran baru itu umurnya kurang lebih 3 tahun 6 bulan lah gitu. Karena masuknya kan bulan Juli biasanya. Nah, berhubung nih anak aku adalah anak angkatan pandemi, jadi kita banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kita pertimbangkan nih untuk masuk anak sekolah. Jadi bagi bunda yang mau masukin anaknya sekolah di usia yang umurnya sama kayak anak aku, wajib banget simak ini. Nah, yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah kesiapan anak. Ini yang pertama ya, kesiapan anak. Gimana nih anak kira-kira udah siap belum kalau kita lemparkan ke sekolah? Meskipun playgroup atau PAUD, kelompok bermain itu memang yang bermain gitu ya, lebih banyak bermain bukan yang belajar serius banget, tapi tetap aja kita harus mempertimbangkan mentalnya anak gimana. Dia udah bisa menyampaikan perasaannya apa belum gitu kan. Ini sangat penting karena kita di sekolah kan dia berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman dan juga ada guru gitu kan. Bagaimana dia bisa nggak menyampaikan pendapat dia. Terus juga ini sebenarnya penting nggak penting, tapi untuk pipis atau BAB gitu, pup, anak tuh udah bisa belum ngomong gitu kan, udah bisa belum mengutarakan dia tuh aku mau pipis, aku mau pup. Nah, itu juga penting sih menurut aku biar nggak mengganggu pembelajaran di kelas gitu kan. Nah, setelah kita tahu oh mental anak aku kayaknya nih dia tuh udah bisa gitu kan, yang penting dia bisa berkomunikasi 2 arah gitu kan. Nah, itu udah aman sih kalau menurut aku. Yang kedua adalah tujuan kita untuk masukin anak ke sekolah itu apa gitu. Nah, kalau di sini tujuan aku dan suami adalah karena anak aku menurut kami ya sosialisasinya kurang. Kenapa kurang? Karena kita di sini merantau, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, dan juga di tempat kita tinggal sekarang ini tuh nggak ada anak-anak yang sebaya sama anak aku yang umur 3 tahunan itu nggak ada. Jadi dia tuh dari lahir terus pandemi 2 tahun yang bener-bener nggak kemana-mana, nggak ketemu siapa-siapa, ngumpul-ngumpul kayak gitu enggak, sesama anak kecil kayak gitu enggak. Terus aku dan suami tuh agak khawatir nih gimana tentang sosialisasi dia, aktivitas dia, komunikasi dia ke dunia luar dengan orang-orang banyak gitu kan. Karena kalau anak kurang komunikasi dengan orang lain itu kayak kadang anak tuh menjadi takut sama orang lain, nggak berani gitu loh kalau di luar. Kalau di rumah heboh gitu kan, jaga jingkrak, ngomong segala macam, pas dibawa keluar diem aja. Nah, di situ aku dan suami memutuskan untuk ya udah kita ke sekolah aja, tujuannya bukan untuk dia belajar tapi untuk lebih melatih sosialisasi dia gitu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah apa yang perlu kita pertimbangkan untuk memasukkan anak sekolah. Kita mencari sekolah yang tepat. Yang tepat itu yang gimana? Bukan yang mahal ataupun bukan yang murah, gitu kan. Yang tepat itu gimana mobilisasinya antara rumah dan juga ke sekolah itu yang harus kita perhatikan betul, karena apalagi yang anaknya lebih dari satu pasti agak rempong lah ya gitu, mau ngurusin kakaknya atau adiknya kayak gitu, dan juga suami bekerja, kita di rumah sendirian nggak ada yang bantuin, itu pasti bakal hektik banget kayaknya sehari-hari. Jangan sampai ibu yang menjadi korban kayak stres gitu, aduh ini pusing anak sekolah antar jemput bla 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 kayak gitu. Nah, itu harus benar-benar dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan anak ke sekolah. Terus juga kalau misalkan ada beberapa sekolah yang dekat, terus kita lihat juga, aku dan suami itu survei ke beberapa sekolah sehingga akhirnya kita memutuskan ke tempat sekolah anak aku yang udah didaftarkan itu. Nah, jadi tempat sekolahnya itu gimana, terus juga lingkungannya gimana gitu kan. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang keempat, apa yang harus kita pertimbangkan adalah budgeting atau budgetnya sendiri ya, karena nggak bisa dipungkiri kalau untuk anak sekolah itu harus ada budget khusus. Nah, ini kalau dari aku dan suami pribadi, kita memang menyediakan budget khusus untuk sekolah anak, karena kita udah planning umur 3 tahun anak mau dimasukin ke sekolah. Jadi setelah kita ada budgetnya dan mencari sekolah yang udah tepat menurut kita cocokkan nih sesuai sama budget nggak gitu kan. Kalau oke, ya udah itulah sekolah yang tepat bagi anak kita. Yang terakhir adalah kalau menurut aku, anak happy apa enggak. Kan kita ngajakin anak survei lah ya, anggap sekolahnya gitu, anaknya gimana nih reaksinya, tanggapannya. Nah, kalau di anak aku, dia kayak cari sekolah itu pasti happy banget, dia excited banget. Dan juga apalagi dia aku sering cerita tentang sekolah, gimana aktivitas sekolah, itu tambah dia excited banget, semangat banget. Itu dia tadi 5 hal menurut aku pribadi yang harus kita pertimbangkan dalam memilih sekolah anak. Jadi yang 5 hal ini tadi bukan aku googling ya, bener-bener pengalaman dari aku pribadi, karena baru aja anak aku didaftarkan sekolah. Dari pertimbangan yang panjang dalam segala hal itu, jadi itu yang kami dapatkan di 5 hal yang tadi. Nah, semoga yang aku utarakan tadi, yang aku jelaskan tadi tuh bermanfaat bagi kalian semua yang masih bingung nih anaknya mau disekolahin apa belum. Kalau kalian masih ragu-ragu, bisa kalian cermati lagi yang tadi aku jelaskan. Nah, kayaknya segitu aja nih sharing aku tentang gimana sih cara memilih dan apa saja pertimbangan untuk menyekolahkan anak. Nah, semoga Mom nggak bingung lagi ya, dan udah menemukan tempat yang tepat untuk anak sekolah. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa share ini ke media sosial kalian, kasih tahu ke teman-teman juga yang masih bingung untuk sekolahin anak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.